Bu? Sambit saya, Bren. Yuk kita sama-sama istighfar, Bren. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Maju, 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 lancar, 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 amin. Pertama turbo, push. Pertama turbo, push. Pertama turbo, push. Kita jeda dulu kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama racing, gas gaspol, rem belum. Tapi gue juga tahu, gue harus dihibur. Biar kita sama-sama dihibur, dan hiburan itu penting. Maka dari itu bro, yuk sama-sama kita ikuti kembali training RCM ini. Membawa sistem yang bagus, tapi belum pernah betul-betul membekas ke kita. Belum pernah satupun membekas ke kita. Katakanlah ISRS yang menurut kita itu bagus gitu ya. Kita PCT PBA itu kita anggap sukses di lapangan, teman-teman semangat. Tapi setelah jalan 2-3 tahun DNV pergi, ya sudah gitu aja gitu. Nah, artinya apa? Ini kembali lagi ke kita gitu. Mas Fahmi juga bolak-balik ngomong ya, kalau mau berubah ya kita sendiri yang melakukan gitu. Bahkan dimulai dari RCM ini lah ya. RCM ini Mas Fahmi tidak menyarankan pakai konsultan untuk seterusnya. Pertamanya nggak apa-apa ya, sebagai pilot nggak apa-apa. Makanya teman-teman diajarin di sini, dilakukan workshop, diajarin bagaimana melakukan RCM supaya kita bisa melakukan sendiri RCM kita. Nah, RCM ini sebenarnya langkah awal untuk kita, kalau boleh dibilang ekstrimnya berevolusi ke reliability dan maintenance yang lebih baik. Waktu masuk fungsi reliability itu belum tahu titik awalnya harus bergerak kemana, karena dari peta roadmap di situ ada RBI, ada RCM, ada ECA. Ini posisinya di mana? Karena saya tahunya fungsi reliability itu terkait strategi maintenance. Ternyata strategi maintenance ini hanya ada di RCM-nya, dan kalau kita lihat roadmap-nya itu ada di titik posisi tengah, dan sebelum-sebelumnya ada reliability engineering, dan di atasnya ada asset integrity, ada risk management. Jadi sekarang saya dengan ikut workshop ini saya tahu posisinya RCM itu ada di mana. Oh ternyata masih di tengah-tengah. Kita betul sustain aja Pak. Mungkin setelah selesai dari sini, kemudian kita bisa menyusun. Cuma nanti mungkin perlu dibuatkan strateginya untuk menyusun itu seperti apa, karena mengingat plan kita yang cukup kompleks dan cukup gede gitu. Jadi ya ini mungkin pengalaman yang pertama ya buat saya mengikuti ya serangkaian untuk workshop maintenance strategi gitu ya, karena sebelumnya jujur belum pernah. Dari saya masuk Pertamina 2015 sampai saat ini ya baru ini Pak. Dan ya cukup tertenang lah ya, karena banyak sekali yang konsep yang selama ini kita terima turun menurun, dan ternyata berbeda gitu konsep yang diajarkan oleh Pak Fahmi. Saya hormati Pak Anda, Mas. Jadi terkait dengan hal ini, kami saya mewakili orang operasi karena ada beberapa operasi di sini. Ada dari GTU, dari OM70, ada dari 60. Mungkin persepsi kami sebagai orang operasi ini ilmu yang aneh gitu ya, ilmu yang baru buat kami orang operasi. Karena selama ini kami menjalankan operasional kilang dengan margin yang begitu besar, apalagi di LFCC. Formasinya itu sehari bisa keuntungan sampai 6 miliar ya Mas Diki ya. Nah, sementara ini reliability terkait dengan maintenance yang ada di proses itu kami benar-benar tidak tahu ya bagaimana sih kok
kawan-kawan RPU itu mengeluarkan IPP kapasitas 107%, kapasitas 108%. Sementara reliability peralatannya itu apakah mereka sudah tahu bagus atau tidak gitu. Dan satu hal lagi seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, sementara ini equipment yang ada di proses itu, yang standby itu kita anggap standby aja gitu loh. Bahkan ada istilah di proses itu standby bodol gitu. Yang standby itu yang jelek gitu, yang dirancangkan yang bagus. Sampai ada seperti itu kadang-kadang di proses itu. Padahal ternyata setelah di beberapa hari ini kita mendapatkan ilmunya itu, yang standby itu memang benar-benar harus kita yakinkan reliability-nya lebih handal gitu kan, sehingga kita operasikan dia tidak ada kegagalan nantinya. Salam pertanian. Selamat pagi Bapak. Saya nama Eko Sutanto dari fungsi operation performance Pak Cilacap. Selama 6 hari ini terhitung dari tanggal 8 ya sampai dengan tanggal 13 melakukan repetitive program. Kita panggil ahlinya untuk menangani kes-kes yang berada di lingkungan Pertamina, terutama mitigasi terhadap alat-alat kritikal yang ada di Pertamina. Diharapkan program ini akan sustain untuk mencapai reliability yang ada di lingkungan yang di Pertamina. Kesan saya selama ini memang kita butuh hal semacam itu untuk agar alat kita tetap saja untuk terima kasih.